Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini gimana begitu? Ini duet Jokowi dan Ketum Parpol bahas Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub DKI Jakarta. Padahal Kaisang inginnya dengan Anies Baswedan, ya memilih Anies Baswedan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Ini ya duet Jokowi dengan duet Jokowi dan Ketum Parpol lagi membahas mereka bagaimana Ridwan Kamil dengan Kaisang untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Silahkan ya mau dikumpulkan mereka mulai dari PAN, mulai dari Partai Golkar, mulai dari Gerindra mereka, silahkan mau dipasangkan dengan siapa, dengan Kaisang begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau PDIP terus kemudian PKB, PKS, Nasdem mereka bersatu untuk mendukung Anies Baswedan. Saya kira ya kemenangan itu sudah di depan mata ya. Ya walaupun seorang Jokowi sekarang mulai agak gimana begitu kan ya. Mulai ada keterlibatan untuk bagaimana di Jakarta, katanya ini dilarang begitu. Jokowi sendiri mengatakan dilarang Kaisang untuk menjadi ya calon pilkada. Ya tapi kan sebaliknya nantinya begitu kan. Ya omongan Jokowi kan pasti sebaliknya. Ya menurut saya pribadi mereka sudah mulai ketar-ketir dengan sebuah realitas menunjukkan bahwa bagaimana seorang Jokowi, seorang Airlangga, seorang Prabowo, mereka ketar-ketir begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan benar-benar disandingkan dengan Kaisang, disandingkan dengan Pan Andika Perkasa. Nah, ya PDIP akan melawan begitu kan. Akan melawan PDIP di situ begitu. Mari kita baca. Ekonomi makin gak karuan, harga-harga naik, dolar melangit, lurah masih sibuk cawe-cawe demi anak tersayang. Emang orang ini sudah tidak punya etika, rasa malu dipertontonkan cawe-cawe mereka demi kekuasaan. Wah ya. Jokowi lagi begitu kan. Makanya dalam buku Gibran The Next President mengatakan bahwa seorang Gibran mereka independen tidak mau diatur-atur. Apalagi seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Pret. Ini gimana? Pasti ada cawi-cawi. Yang namanya orang tua yang sudah berpengalaman dalam dunia politik, mereka akan mencari ruang, mencari panggung bagaimana anaknya bisa menang. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jangankan masalah pilpres kontestasi dalam pemerintahan. Ya, pemain game saja begitu kan, atau main game atau cerdas cermat lah sekelas kecil yang ada di bawah, ini begitu kan, sekelas anak SD misalnya ya, atau ada lomba cerdas cermat, mereka anaknya, bapaknya pasti mendukung anaknya di situ begitu, pasti di situ begitu kan. Ada cawi-cawi ini, cawi-cawi itu agar anaknya menang, apalagi sekelas presiden kan begitu logikanya. Ya kita lihat saja realitasnya nanti ya. Bagi Jokowi lebih penting urus masa depan anaknya dibandingkan masa depan negara. Nilai tukar rupiah semakin jatuh tidak hiraukan. Ini komentar dari Sueb Uba Abu Hanifah. Wow, ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Sekarang sudah mencapai 16 ya. Jangan-jangan nanti mencapai 17 ya. Kalau sudah 17 ya hati-hati di situ begitu. Ya bukunya sudah terpampang sana-sana. Cawi-cawi Presiden Jokowi ya. Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya ya omongan-omongan seperti ini kita lihat saja apakah nanti benar ya seorang Kaisang mau diduetkan di situ begitu kan. Maka cawi-cawi mulai muncul. Terus kemudian jangan-jangan nanti ada bansos lagi nih. Jangan-jangan ada bansos lagi nanti begitu. Kita tunggu saja ya. Ya kalau kita diberi bansos jangan mau lagi begitu kalau untuk memilih salah satu calon. Duet Jokowi dan Ketum Parpol bahas Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub DKI Jakarta. Mari kita baca. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menjelaskan pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Ketua Umum Partai pendukung pemerintah akhir ya bulan lalu membahas konsolidasi pilkada.
Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresiden Jakarta pada hari Selasa, 28 Mei 2024. 3 narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut menceritakan kepada Tempo. Sumber ini menyebutkan salah satu yang menjadi pembahasan di situ adalah isu reshuffle. Jokowi bertanya bagaimana kalau kocok ulang menteri yang tidak mendukung kinerja presiden dilakukan pada Juni 2024. Ketum-ketum umum partai diklaim memberi masukan bahwa Jokowi tidak usah melakukan reshuffle karena pemerintah tinggal beberapa bulan. Saat ditanya apakah bertemu Jokowi dan Ketua Umum membahas reshuffle, Zulkifli membantah ada isu tersebut. Tetapi Zulkifli mengatakan dia mengajukan nama Ridwan Kamil untuk memilih Gubernur Jakarta. Semua setuju. Bahkan sapaan akrab Zulkifli Hasan juga Menteri Perdagangan di Istana Kepresiden Jakarta pada hari Jumat 14 Juni. Wah, ini gimana begitu kan? Di istana bukan malah membahas ekonomi, bagaimana ekonomi semakin maju, malah membahas masalah pilkada. Ini gimana begitu kan Gimana di situ begitu? Makanya inilah semua orang tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mereka berani, pemimpinnya punya terobosan baru, saya kira ini akan maju bangsa kita. Tapi kalau pemimpinnya hanya cawe-cawe untuk memenangkan ini, untuk memenangkan itu di pilkada, ini gimana? Apakah istana hanya tempat orang-orang yang berdiskusi atau strategi politik? Atau bagaimana di istana begitu kan? Bukan tempat curhat begitu kan Bukan tempat curhat pilkada. Tapi di situ adalah tempat bagaimana rakyat Indonesia yang menunggu kesejahteraan. Ini tempat masyarakat Indonesia, istana itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau semuanya dibahas di istana ini apakah tidak menyalahi aturan Bahkan Zulhas katanya mengatakan belum ada kesepakatan mengenai pasangan Ridwan Kamil di Jakarta, namun partai-partai memerlukan Kaisang Pangarep. Bahkan dalam keterangan terpisah di Istana Kepresiden Jakarta pada hari Jumat, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak membantah dan membenarkan apakah Ridwan Kamil akan berduet dengan Kaisang di Pilgub Jakarta. Namun Airlangga menegaskan Ridwan siap melawan siapapun. Bahkan Jokowi diizinkan telah bertemu dengan beberapa ketua umum partai pada akhir bulan lalu. Namun dia menyangkal pada pembahasan mengenai reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju dipimpin oleh Jokowi didukung oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Kita lihat saja apakah ini akan menjadi efektif. Karena Ridwan Kamil mau didukung 4 partai mau didukung 10 partai saya kira akan keok di DKI Jakarta. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di Jakarta ini wilayahnya Anies Baswedan. Anies Baswedan maju karena didesak oleh masyarakatnya sendiri. Oleh masyarakat DKI Jakarta sendiri di situ. Didesak untuk maju. Kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi? Siapa lagi? Kira-kira kan seperti itu. Ini semakin seru begitu kan Semakin mantap, maknyus. Kalau disodorkan Kaisang saya kira agak jauh agak jauh Kaisang di situ karena elektabilitasnya kecil, kursi di DPR-nya kecil, kita lihat saja, bukan tidak mungkin begitu kan. Kalau semua ini dukungan oleh seorang Jokowi, bukan tidak mungkin ini semua. Makanya saya pribadi berasumsi bahwa sampai sekarang begitu kan, sampai sekarang kalau Anies Baswedan ingin menang mutlak, mending berkoalisi dengan koalisi pemerintah. Artinya apa? Wakilnya di situ begitu. Seperti misalnya Kaisang misalnya. Terus kemudian seperti yang lain kalau ingin menang. Tapi pasti ada tokoh selain Kaisang. Kalau bisa ini dari kader Golkar mereka. Coba bayangkan strategi politik Anies Baswedan gampang. Ambillah kader Golkar, entah siapa begitu kan yang kemudian didorong untuk maju wakil di situ untuk menjadi gertakan kepada Ridwan Kamil agar Ridwan Kamil tidak maju di situ begitu. Logikanya kan seperti itu begitu kan, gampang kecuali apakah PDIP mau begitu kan Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.